Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maryam Aisyah Fuzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media komunikasi. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan penugasan dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Selamat menyimak. Hakikat komunikasi adalah proses interaksi penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama ataupun menyampaikan informasi, menyampaikan berita yang dimana terjadi secara verbal dan bisa juga secara nonverbal. Jika verbal biasanya berbentuk lisan ataupun tulisan, namun jika bentuknya nonverbal bisa juga berbentuk gestur ataupun gerakan tubuh. Elemen utama dalam proses komunikasi ada 4, yaitu pengirim pesan, pesan yang disampaikan, media komunikasi, dan juga penerima. Jika ada keempat ini, maka pesan yang disampaikan atau komunikasi berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan model-model komunikasi. Yang pertama adalah model komunikasi linear, yang dilaksanakannya itu dengan atau bersifat satu arah, di mana penyampai materi atau penyampai pesan bisa menyampaikan, namun seorang penerima pesan tidak bisa memberikan umpan baliknya dan tugasnya hanyalah mendengarkan ataupun menyimak. Seperti contoh adalah penyampaian pesan melalui media video, di mana seorang yang menerima pesan akan hanya bisa menonton ataupun menyimak pesan di dalam suatu video. Bisa juga seseorang mendengarkan radio dan bentuk medianya adalah audio. Kita sebagai penerima hanya bisa mendengarkan atau. Model komunikasi yang kedua adalah model interaksional, di mana terdapat komunikasi dua arah antara penerima dan juga pengirim pesan, dan di antara keduanya bisa saling bertukar pesan. Maka di dalam model yang kedua ini, seorang penerima bisa menjadi seorang pengirim pesan juga bisa menjadi seorang penerima. Timbullah dari keduanya adalah feedback ataupun umpan balik. Model komunikasi yang ketiga adalah model komunikasi transaksional. Prosesnya bersifat simultan dan dinamis. Prosesnya menggambarkan komunikasi sebagai proses yang terjadi secara bersamaan dan berkelanjutan, dapat digunakan untuk menguraikan dan meningkatkan proses komunikasi. Contohnya adalah komunikasi tatap muka dalam kelompok kecil atau komunikasi interpersonal yang intens. Model transaksional ini melibatkan kedua belah pihak dalam pengiriman dan penerimaan pesan secara bersamaan, dan menekankan pentingnya umpan balik dan peran konteks. Biasanya digunakan dalam diskusi kelas ataupun komunikasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu waktu bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi media komunikasi sebagai informasi. Dalam komunikasi, berfungsi sebagai penyebaran fakta, bisa juga menjadi sarana dalam pendidikan, yaitu sarana pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, bisa juga sebagai analisis ataupun interpretasi peristiwa dan isu. Lalu selanjutnya, fungsi media pembelajaran yang kedua adalah sebagai hiburan. Bisa untuk menghilangkan stres dan kebosanan, bisa juga untuk inspirasi dan ekspresi seni, bisa juga sebagai terhubung dengan karakter dan cerita. Biasanya contohnya bisa berbentuk sebuah film, bisa juga sebuah penampilan komedian, dan lain-lainnya. Dan fungsi media komunikasi selanjutnya bisa juga sebagai persuasi atau bisa mempengaruhi pemikiran atau ideologi seseorang. Seperti contoh media komunikasi sebagai iklan, sebagai kampanye, dan juga sebagai propaganda. Kalau di dalam iklan bisa mempengaruhi pemikiran seseorang agar tertarik dengan apa yang sedang ditawarkan, dengan apa pesan yang disampaikan, dan juga banyak hal seperti contohnya tadi propaganda dan juga kampanye bisa berfungsi sebagai pendukung politik dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah fungsi media komunikasi yang keempat, yaitu sebagai kontrol sosial. Bisa untuk memantau perilaku publik ataupun pemerintah, bisa juga sebagai memperkuat nilai dan aturan masyarakat, dan juga bisa menciptakan kesepakatan bersama, seperti halnya konsensus. Baiklah, kesimpulan dari semua penjelasannya adalah komunikasi merupakan proses interaksi yang kompleks,
Bisa juga dengan model linear, interaksional, ataupun transaksional, berfungsi sebagai informasi atau menyampaikan berbagai jenis informasi, entah sebagai sarana pendidikan ataupun sebagai bahan untuk kepolitikan dan lain-lainnya. Bisa juga sebagai hiburan, bisa juga persuasi atau mempengaruhi pemikiran seseorang, dan juga bisa membuat kontrol sosial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.